wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita Syarh Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita ambil syarah dari syarah Syekh Shalih bin Utsaimin hafizahullah ta'ala. Seperti biasa kita baca dulu matannya sama-sama dari Arsyadakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, sama-sama. I'lam arsyadakallahu li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Terus wa 'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Wa 'azamu ma nahaa anhu asy-syirk. Wa da'watu ghairihi ma'mum wa ta'ala yakfi sampai situ. Geser sini, geser tengah. Geser Hanif Fahad Fatir, kitabnya belum ada. Nih. Yang belum. Nih. Halaman berapa? Kasihkan Fatir. Nurrahman absen dulu. Aina Abdurrahman? Sakit apa? Enak badan. Kalau sakit izinnya ke anak langsung ya, ke pengajar langsung. Jangan ke santri, ya. Sadafan anak sekarang nggak bisa hadir, sakit. Ya. Siapa lagi? Abdurrahman sakit katanya. Arman, Asef, Azhar sakit. Bahrul hadir. Fatir hadir. Hafiz ada. Hanif ada. Ilham izin. Ismail ada. Musa ada. Nabil, mana Nabil? Nafis, Selamat, Rafi, Redi, Riya, Umairi, mana Umay? Umay mana? Udah gimana nih? Umar, Utsman, Bani. Afan pinjam. Bani kemana Bani? Coba pengawas yang nggak sakit dipanggil. Siapa tadi? Umay masuk telah. Utsman siapa? Bani. Raja Fahad ada. Mungkin nanti bisa dirubah ya, ikoban yang nggak ada, yang melanggar nggak ada ikob, tapi selama sepekan melanggar sekian, jumlah sekian, pulangkan. Ya, nggak usah ada ikob-ikoban lah. Sepekan melanggar 50 kali pelanggaran, mohon maaf, dipulangkan dulu. Kembali ke ma'had, hafal surat Al-Kahfi. Itu ya. Nanti bisa diusulkan, dimusyawarahkan. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Kita lanjutkan.
Di sini halaman 33, yang lain halaman berapa? 12, 13? Halaman berapa? 15. Sudah kita baca penjelasan terkait pernyataan muallif ya'lamu arsyadakallahu li ta'ati. Sampai pernyataan muallif an ta'budallah wahdah. Jadi ketahuilah olehmu, semoga Allah membimbing engkau untuk mentaatinya, bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah saja. Engkau beribadah kepada Allah semata. Nah, sudah kita jelaskan, sudah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait definisi ibadah, ya, yang beliau nukulkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Dilihat kitabnya. Jangan ngobrol, jangan lihat temannya, lihat kitabnya. Ya. Walaupun antum wa antunna belum paham kaidah bahasa Arab, tapi kalau sudah sering lihat dan dengar ketika ustadznya mengajarkan, itu membantu, ya, membantu bisa baca kitab. Perhatikan. Baik, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup terhadap segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi semua hal, perbuatan, ya, segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Baik perkataan, ya, perkataan atau perbuatan yang Allah cintai itu ibadah. Baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak, yang terlihat seperti sholat dan lain sebagainya. Yang tersembunyi seperti rasa takut, itu ibadah, ya. Rasa takut, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kemudian tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh berbagai macam sebab, itu juga ibadah. Bahkan ibadah batin ini, ibadah hati ini nilainya bisa lebih besar daripada ibadah sifatnya zahirah, ya, sifatnya yang nampak. Baik, kemudian kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dari pernyataan mu'allif mukhlishan lahuddin. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Umay, kitabnya cari. Mana kitabnya? Enggak ada. Jadi kasih, cari dulu, cari. Kalau mau nyari berdiri. Cepat, cari. Nulis enggak, kitabnya enggak ada, yang ngantuk nanti. Baik, perhatikan. Mukhlishan lahuddin, mukhlishan. Ini isim fa'il dari apa? Akhlasa yukhlisu, ikhlasan mukhlisun. Dalam keadaan memurnikan lahu baginya ad-din, agama ini. Maksudnya ad-din di sini ibadah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ikhlasu, lihat catatan di bawahnya. Al-ikhlasu, ada apa Rafi? Dilihat kitabnya. Ikhlas adalah wa tanqiyah. At-tanqiyah, pembersihan, pensucian.
Ya. Pensucian, pembersihan, pemurnian gitu ya. Al-ikhlas wa tanqiyah adalah at-tanqiyah, pensucian, pembersihan. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan ikhlas adalah wal murad, dan yang dimaksud bihi dengan ikhlas adalah an yaqsidal mar'u, an yaqsidal qasada, tujuan, bertujuan, mar'u seseorang, al mar'u seseorang, hendaklah seseorang bertujuan, ya hendaklah seseorang bertujuan, bermaksud bi'ibadatihi, dengan ibadahnya, wajhallahi azza wa jal, wajah Allah azza wa jal. Ya, hendaklah seseorang bermaksud dengan ibadahnya wajah Allah azza wa jal. Tujuan dia beribadah apa itu? Wajah Allah azza wa jal, supaya nanti dia di akhirat bisa melihat wajah Allah azza wa jal. Dan ini kenikmatan yang terbesar bagi penghuni surga. Ya, kenikmatan paling besar bagi penghuni surga adalah ketika melihat wajah Allah azza wa jalla. Harus ada itu dalam ibadah ya. Kita sholat tujuannya itu supaya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita setiap detik, ya. Baik. Harus kita berharap dalam ibadah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wusula ila dari karamatih, dan sampai, wusul itu sampai, ila dari kepada negeri kemuliaannya, dar negeri, atau bisa juga dari itu rumah ya, tapi di sini negeri. Ila dari karamatihi, kepada negeri kemuliaannya. Apa maksudnya di sini? Ke surga. Baik, kita ulangi. Jadi ikhlas adalah hendaknya seseorang memaksudkan dengan ibadahnya apa? Tujuannya wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, dan untuk sampai kepada surga. Jadi jangan sampai umai sholatnya karena niat ingin dilihat orang, dermawan ngasih orang uang niatnya saya ini puji, wah umai baik ya, suka nraktir, supaya dibilang seperti itu jangan, tapi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la ya'budu ma'hu ghairuhu. Dari sisi apa? Bihaitsu, dari sisi la ya'budu, dia tidak beribadah, ma'hu bersamanya, bersama Allah, ghairuhu kepada selainnya. Ya. Dari sisi dia tidak beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah juga kepada Allah. Jangan. Harus murni ibadah itu dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La malakan muqarraban, tidak kepada malaikat yang didekatkan. Sama sekali dia tidak beribadah kepada malaikat yang terdekat. Siapa malaikat yang terdekat? Di antaranya malaikat Jibril, malaikat pemikul arasy. Ada berapa malaikat pemikul arasy? 8. Ya. 8. Arasy di mana arasy? Di atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kursi arasy yang tertinggi. Makhluk yang paling tinggi itu arasy. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Allah tinggi di atas arasy. Ya.
Nah, para malaikat yang memikul arsy itu ada 8. Tidak boleh kita beribadah kepada malaikat sekalipun. Malaikat yang paling mulia, yang paling dekat. Wala nabiyyan mursalan, tidak boleh juga kepada nabi yang diutus. Tidak boleh ibadah kepada nabi. Datang ke makam nabi, minta-minta, wahai nabi, saya mau nikah, mudahkan urusan saya. Enggak boleh. Mintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Tsumma kemudian, auhayna kami wahyukan ilaika kepada engkau, anittabi' millata Ibrahim, agar engkau ikuti, anittabi' agar engkau ikuti millata Ibrahim, millah agamanya Nabi Ibrahim. Perhatikan, ini Nabi siapa yang disuruh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan, yang hanif. Kalau terjemah Indonesia lurus. Tapi maksudnya di sini apa? Hanif, jauh dari kesyirikan. Al-mail anis syirki, condong dari kesyirikan. Maksudnya jauh dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Ya. Baik, pelajaran dari ayat ini bahwasanya Nabi itu, semua para nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu. Apa yang mereka sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Pelajaran yang lain, Nabi kita dan termasuk kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ini dalam masalah tauhid, beribadah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ada juga dalam syarat yang lain, seperti syariat apa? Kurban. Syarat kurban kan sama siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian ibadah haji juga Nabi Ibrahim lakukan. Ya. Nah. Kemudian pelajaran dari ayat apa? Menjauhi kesyirikan dan pelaku syirik. Nah, di sini ditegaskan Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang termasuk orang musyrik. Bahkan beliau mendakwahkan tauhid, mengingatkan kaumnya termasuk ayahnya supaya menjauhi berbagai macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, bagaimana akidah beliau, tauhid beliau. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsa." Wa man, dan barang siapa yarghabu yang membenci, yarghabu an, perhatikan fiil raghaba, yarghabu setelahnya an itu artinya membenci. Lihat kitabnya. Tapi kalau raghaba yarghabu fi, di depannya fi artinya apa? Mencintai. Ya. Ini uniknya bahasa Arab. Perhatikan. Ya. Barang siapa yang membenci an millati Ibrahim, membenci agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Safiha, membodohi nafsah, dirinya sendiri. Barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, ya, melainkan dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Sudah tahu ini agama tauhid, agama yang benar, dia malah membencinya. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh
walaqad dan sungguh istofainahu, kami telah memilihnya, memilih Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia ini, memilih beliau sebagai orang pilihan, sebagai nabi, sebagai ambul anbiya, ya, bapaknya para nabi di dunia ini. Wa innahu fil akhirati, dan sesungguhnya beliau fil akhirah, di akhirat, laminas sholihin, termasuk orang-orang soleh. Ya, sungguh termasuk orang-orang soleh. Istofainahu artinya apa, Nabil? Apa artinya istofainahu? Nah, melawung ini. Bani, apa artinya istofainahu? Ada kitabnya? Artinya apa? Nggak bisa jawab. Ismail, istofainahu artinya apa? Izzah, istofainahu, walaqad istofainahu. Apa artinya tadi? Nggak fokus belajarnya. Fatir, nggak fokus juga. Yang besar, Edi, memilihnya. Perhatikan ya. Jangan alasan saya kan masih kecil. Jangan alasan, kalau fokus bisa. Perhatikan. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh, ketika qala berkata lahu kepadanya rabbuhu, Tuhannya, aslim, Islamlah. Aslim, berislamlah, berserah dirilah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kepada Allah. Tauhidkan Allah, laksanakan perintah Allah. Itu artinya, ya, jauhilah larangan Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, aku berserah diri, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Baik. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Wa wassa, dan memberikan wasiat biha dengannya. Siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim, banihi, kepada putranya. Wa Ya'qub, dan begitu juga Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada putranya. Ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, memilih, lakum, untuk kalian, ad-din, agama ini, fala tamutunna, maka janganlah engkau meninggal, janganlah engkau mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, dalam keadaan kalian Islam. Ya. Lihat terjemahnya nanti, lihat kitab dulu, biar tahu ini, ya. Baik. Tapi perhatikan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait Nabi Ibrahim. Inti pelajaran dari ayat yang kita baca, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi yang lain, Nabi Ya'qub alaihissalam, benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bisa dipahami nih. Kemudian pernyataan muallif, kita baca sedikit lagi. Annal hanifiyyata, nomor berapa? 9. Wa bidzalika, dan dengan hal itu, yang atasnya, wa bidzalika, dan dengan hal itu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, ay bil hanifiyyah, yaitu dengan hanifiyah, dengan agama yang lurus ini, agama yang jauh dari kesyirikan. Ay bil hanifiyah wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin, yaitu dengan hanifiyah,
yang dia adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah, mukhlishan dalam keadaan mengikhlaskan lahu baginya, bagi Allah, ad-din, agama ini. Amarallah, Allah perintahkan jami'an nas, semua manusia. Allah perintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka laha, untuk hanifiyah ini. Apa hanifiyah? Sudah diulang-ulang ini. Ada hanif, ada hanifiyah. Ismail, apa artinya hanifiyah? Maksudnya hanifiyah apa? Itu ada penjelasannya sampingnya. Perhatikan. Hanifiyah adalah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah. Ya. Perhatikan. Dan Allah menciptakan mereka, menciptakan manusia untuk tujuan hanifiyah, untuk tujuan ibadah kepada Allah semata. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna, wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, min qablika, sebelum engkau, mir rasulin, dari seorang rasul, illa, melainkan, nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, illa ana, kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku saja. Ya, beribadalah kalian kepadaku saja. Kita ulangi terjemahnya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan? La ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah kalian kepadaku. Perhatikan pelajaran dari ayat ini. Semua rasul, nabi dan rasul, satu misi, satu visi. Apa itu? Menyampaikan la ilaha illallah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa bayyanallahu azza wajal, dan Allah azza wajal menjelaskan. Bayyana apa? Menjelaskan. Bayyana fil mudhari'nya bayyana yubayyinu tabyinan, mubayyinun mubayyanun, bayyin la tubayyin, mubayyanun mubayyanun, buyyina yubayyanu. Bayyana, menjelaskan. Dan Allah menjelaskan fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, annal khalqa innama khuliqu, bahwasanya makhluk, bahwasanya semua makhluk ini, innama khuliqu, mereka hanyalah diciptakan, lihada, untuk tujuan ini, untuk hal ini. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Baik, bisa dipahami? Kesimpulannya apa coba? Cuma satu kesimpulannya dari yang tadi dibaca. Hanif, kesimpulannya apa? Ringkasan dari yang dibaca. Bahrul, wah, keluar nggak balik lagi, belum doa kafaratul majlis. Apa Bahrul? Kesimpulannya, ringkasannya? Musa, kesimpulannya apa? Gimana? Ya bisa, cuma diperjelas lagi. Itu sudah masuk itu. Gimana? Ulang. Nabil, apa Bil kesimpulannya? Osman,
Itu Musa sudah bagus, tinggal diperbagus lagi. Ya sudahlah, terwakili sama Musa. Apa? La ilaha illallah. Itu aja. Ya. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang beribadah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tambah lagi kesimpulan yang lain. Apa, Bil? Asep, dirangkum. Apa rangkuman yang lain? Semua misi para rasul, semua misi para nabi, para rasul adalah dakwah tauhid. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu wassalamu ala afiyah wa nasallallahu al-jannah wal istiqamah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis dulu ya. Jangan langsung pulang.